Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Pramudia dari Universitas Krishna Dwi Payana, Fakultas Teknik Informatika. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai korupsi dan pemerintahan yang bersih. Oke, di sini ada beberapa aspek yang nanti saya akan jelaskan mengenai pengertian anti korupsi, prinsip-prinsip anti korupsi, pengertian good and clean government, good and clean government dan kontrol sosial, prinsip-prinsip good and clean government, dan ada beberapa banyak lagi mengenai hukum-hukum good and clean government. Ya, yang pertama kita masuk ke penjelasan korupsi. Apa sih itu korupsi? Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Nah, dari penjelasan anti korupsi, kita langsung masuk ke prinsip-prinsip korupsi. Nah, di prinsip-prinsip korupsi ini ada dua bagian. Satu, akuntabilitas. Dua, transparansi. Apa sih itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi. Bagaimana mengukur akuntabilitas? Caranya bagaimana? Nah, di sini diterangkan akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan. Evaluasi taks kinerja, administrasi, proses pelaksanaan dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan. Di akuntabilitas kita memasuki yang namanya transparansi. Apa sih itu transparansi? Nah, di sini dijelaskan transparansi itu merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan. Nah, sekarang kita masuk ke good and clean government. Nah, apa sih good and clean government itu? Mari kita ulas. Presentasional istilah good governance memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengertian good governance tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah. Lembaga swadaya masyarakat dengan istilah good corporative. Clean governance berarti pemerintahan yang bersih, yaitu model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab, publik dan bebas dari permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau disingkat dengan KKN. Pemerintahan yang bersih akan membuat rakyat percaya terhadap pemerintahan sehingga tidak ada saling curiga antara rakyat kepada pemerintah. Good and clean government ini ada beberapa aspek yang harus kita ketahui, ya, termasuk partisipasi, penegakan hukum, kesetaraan, efektivitas, responsif, konsensus. Nah, kita jelaskan terlebih dahulu mengenai partisipasi. Apa sih partisipasi itu?
Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dalam definisi tersebut, kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Kita masuk ke penegakan hukum. Apa sih penegakan hukum itu dan bagaimana? Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintahan yang bertindak secara terorganisasi untuk menegakkan hukum dengan cara menentukan, menghalangi, memulihkan, atau menghubungkan orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesetaraan. Kesetaraan adalah konsep yang mengacu pada prinsip kesetaraan atau kesamaan dalam hak perlakuan, perulangan, atau perlindungan bagi semua individu, tanpa mengandung perbedaan gender, ras, agama, organisasi seksual, kelas sosial, ataupun karakteristik lainnya. Prinsip kesetaraan adalah dasar dari banyak konsep dalam hak asasi manusia, hukum, dan nilai-nilai sosial yang mendorong perlakuan adil dan sama bagi semua orang. Efektivitas. Nah, kita masuk udah di efektivitas. Apa sih efektivitas itu? Efektivitas, tata pemerintahan yang baik dan bersih, good governance and clean government, adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintahan dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Penyelenggaraan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan strategis yang ditempatkan. Nah, ini adalah responsif. Nah, prinsip responsibilitas merupakan prinsip di mana pemerintahan harus mematuhi peraturan perundang-undang serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan benar. Dan yang terakhir ada konsensus. Konsensus adalah kesepakatan atau kesepakatan umum yang dicapai oleh sekelompok orang atau pihak yang berbeda pendapat untuk mencapai suatu tujuan atau keputusan bersama. Dalam banyak konteks konsensus mengacu pada kesepakatan yang dicapai melalui diskusi, negosiasi, dan kompromi di antara pihak-pihak yang berpartisipasi. Ini adalah proses di mana semua pihak berusaha mencapai titik kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Sekian dari saya untuk materi anti korupsi. Terima kasih. Saya dari Universitas Krisnadewapayana, Fakultas Teknik Informatika, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya manusia, tempatnya kesalahan dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.